Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Mulia dengan nomor NIM 21090150287. Saya dari kelas D akuntansi S1. Nah, di sini saya akan menyelesaikan atau menjelaskan tugas pengantar akuntansi pada bagian S6 5B yang dimana laporan laba rugi bentuk tidak langsung dan laporan posisi keuangan. Nah, akun-akun dan saldo berikut ini muncul dalam buku besar PT Kantata untuk tahun fiskal yang berakhir pada 30 Juni 2016. Nah, pada halaman 335 itu ada beberapa akun dan transaksinya. Nah, adapun instruksi pada tugas tersebut yang pertama adalah siapkan laporan laba rugi bentuk tidak langsung. Nah, ini adalah laporan laba rugi bentuk tidak langsung yang dimana pada penjualan itu sebesar 8.925 juta rupiah dan pada beban pokok penjualan itu sebesar 5.620 juta rupiah. Nah, pada laba brutonya itu dikurang antara penjualan dengan beban pokok penjualan yang dimana 8.925 juta rupiah dikurang dengan 5.620 juta rupiah, maka hasilnya adalah 3.305 juta rupiah. Pada beban operasi yang dimana beban operasi itu terbagi menjadi dua, beban penjualan dan beban administrasi. Pada beban penjualan ada beban gaji penjualan sebesar 850 juta rupiah, beban iklan 420 juta rupiah, beban penyusutan peralatan toko 33 juta rupiah, dan beban penjualan lain-lain 18 juta rupiah. Nah, jumlah beban penjualan itu pada beban gaji penjualan, beban iklan, penyusutan peralatan toko, dan penjualan lain-lain itu dijumlahkan, maka hasilnya adalah 1.321 juta rupiah. Nah, pada beban administrasi itu ada beban gaji kantor sebesar 540 juta rupiah, beban sewa sebesar 48 juta rupiah, beban penyusutan sebesar 10 juta rupiah, beban asuransi sebesar 24 juta rupiah, dan beban perlengkapan kantor 4 juta rupiah, serta beban administrasi lain-lain 6 juta rupiah. Nah, jumlah pada beban administrasi itu sebesar 632 juta rupiah. Nah, jumlah beban total beban operasional yang dimana dihitung dari jumlah beban penjualan dan jumlah beban administrasi, maka menghasilkan total beban sebesar 1.953 juta rupiah. Adapun laba operasi yang dimana laba operasinya itu didapatkan dari 3.305.000 rupiah dikurang dengan 1.953.000 rupiah, maka hasil yang didapatkan adalah 1.352 juta rupiah. Nah, adapun beban lainnya, di mana beban lainnya itu ada beban bunga sebesar 12 juta rupiah, dan laba neto yang di mana laba netonya itu dihasilkan dari laba operasi, dari total beban operasional dan laba operasi, dan dikurangi dengan beban lainnya yang di mana 1.352 juta rupiah dikurang dengan 12 juta rupiah, maka hasilnya adalah 1.340 juta rupiah. Nah, pada instruksi kedua itu ada siapkan laporan ekuitas pemilik. Nah, pada laporan ekuitas pemilik itu ada modal Gali Iskandar. Modal Gali Iskandar sebesar 431 juta rupiah, dan laba neto tahun berjalan yang didapatkan dari laba rugi tersebut adalah 1.340 juta rupiah, dikurangi dengan penarikan atau prive sebesar 300 juta rupiah. Nah, kenaikan pada ekuitas pemilik didapatkan dari pengurangan antara laba neto tahun berjalan dikurang dengan penarikan, maka hasil pada yang didapatkan pada kenaikan pada ekuitas pemilik sebesar 1.040 juta rupiah. Maka modal Gali Iskandar
sebesar 1.471.000.000 rupiah didapatkan dari modal gali Iskandar ditambah dengan kenaikan pada ekuitas pemilik. Nah, adapun instruksi ketiga yang dimana siapkan laporan posisi keuangan bentuk laporan. Asumsikan bahwa porsi wesel bayar jangka pendek adalah 7 juta ribu rupiah. Nah, adapun laporan posisi keuangan PT Kantata, yang dimana laporan posisi keuangan itu menghasilkan aset, liabilitas, dan ekuitas pemilik, yang dimana aset itu terbagi menjadi dua, aset lancar dan aset tetap. Pada aset lancar itu ada kas sebesar 92 juta ribu rupiah, ada piutang usaha sebesar 450 juta ribu rupiah, ada persediaan sebesar 375 juta ribu rupiah, dan asuransi dibayar di muka sebesar 10 juta ribu rupiah. Maka dijumlahkan pada jumlah aset lancar yang didapatkan adalah 12 juta ribu rupiah. 939 juta ribu rupiah. Nah, pada aset tetap itu ada peralatan kantor sebesar 220 juta ribu rupiah, dikurangi dengan akumulasi penyusutan 58 juta ribu rupiah, maka menghasilkan 162 juta ribu rupiah. Nah, peralatan toko 650 juta ribu rupiah dikurangi dengan akumulasi penyusutan, maka hasil yang didapatkan adalah 562 juta 500 ribu rupiah. Maka jumlah aset tetap yang didapatkan sebesar 724 juta 500 ribu rupiah. Nah, jumlah aset yang dimana jumlah aset pada aset lancar dan aset tetap sebesar 1.663.500.000 rupiah. Adapun pada liabilitas yang dimana liabilitas jangka pendek, pada liabilitas jangka pendek itu ada utang usaha sebesar 48.500.000 rupiah, wesel bayar sebesar 7 juta, dan utang gaji sebesar 4 juta ribu rupiah. Maka jumlah liabilitas pada jangka pendek itu 59.500.000 rupiah. Nah, pada liabilitas jangka pendek itu wesel bayar atau pembayaran akhir jatuh tempo pada 6 tahun sebesar 133 juta ribu rupiah. Nah, maka jumlah liabilitas yang didapatkan adalah 192 juta ribu rupiah, yang dimana didapatkan dari jumlah liabilitas jangka pendek dan pada wesel bayar. Nah, adapun ekuitas pemilik pada modal gali Iskandar sebesar 1.471.000.000 rupiah, dan jumlah liabilitas dan ekuitas pemilik sebesar 1.663.000 rupiah dihasilkan dari penambahan antara liabilitas dan ekuitas pemilik. Nah, adapun instruksi ketiga yang dimana jelaskan secara singkat bagaimana perbedaan laporan laba rugi bentuk tidak langsung dan bentuk langsung. Nah, pada laporan laba rugi bentuk tidak langsung itu penghasilan usaha dan di luar usaha disusun dalam satu kelompok. Demikian pula dengan beban-beban usaha serta beban-beban di luar usaha. Sedangkan dalam bentuk langsung itu penghasilan ataupun beban dipisah dengan cara terperinci atau penghasilan usaha dipisah dengan di luar usaha. Nah, pada bagian B, bagaimana perbedaan laporan posisi keuangan, bentuk laporan, dan bentuk akun. Laporan posisi keuangan dapat disajikan dengan aset berada di sisi kiri, serta liabilitas dan ekuitas pemilik di sisi kanan. Sedangkan laporan posisi keuangan bentuk laporan yaitu dapat disajikan secara berurut ke bawah dalam 3 bagian. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.